Dedi Slamet Riyadi MAG. Yang kami hormati narasumber diskusi penguatan aktor resolusi konflik ke-27 Kiai Haji Dr. Imam Nahoi dan Bapak Ibu penyuluh dan penghulu aktor resolusi konflik dari seluruh penjuru Nusantara, juga Bapak Ibu penyuluh dan penghulu dari Sabang sampai Merauke, serta teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu yang mungkin telah bergabung bersama kita pada agenda malam hari ini. Perkenalkan saya Fatma, penyuluh agama sekaligus ARK dari KUA Tari-Tariatang, Kementerian Agama Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan akan menemani Bapak Ibu sekalian sebagai moderator pada depak sesi ke-27 hari ini. Topik kali ini membahas tentang pemahaman toleransi dalam konteks Indonesia dan kita akan membahas secara mendalam tentang basis syariah untuk sikap toleransi. Topik yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kiai Nahoi, diharapkan dapat menjadi bekal para penyuluh dan penghulu agar tidak merasa ragu dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun berbeda keyakinan atau ketika dalam berhadapan dengan situasi konflik yang melibatkan dua atau beberapa kelompok keyakinan yang berbeda. Nah, sebelum kita mulai diskusi pada pemaparan narasumber, terlebih dulu kita akan menyimak arahan dan juga pengantar dari Pak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan kepada Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kawan-kawan semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Dr. Kiai Haji Imam Nahoi dari pesantren Ma'had Ali Situbondo. Alhamdulillah ini bisa berjumpa lagi sama Pak Kiai, sama Mas Kiai, sama Mas Kiai Imam Nahoi. Dulu terakhir komunikasi via WA itu saat ada kasus pelecehan seksual ketika beliau masih di Komnas Perempuan. Ya sebenarnya kami juga ini saya dengan Pak Kiai Imam Nahoi ini satu satu apa ya satu satu unit di bimbingan perkawinan. Jadi sama-sama instruktur nasional. Jadi cuma cuma saya tidak pernah ditugaskan ini sama Subdit Bina KUA karena kedudukan saya sebagai penghulu. Alhamdulillah Pak Kiai, perlu kami sampaikan bahwa ini diskusi yang dilakukan secara rutin setiap malam Kamis gitu ya. Setiap malam Kamis, ini sudah edisi yang ke-27. Mudah-mudahan sih bisa bertahan lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Secara khusus ini biasanya topik-topik yang kemudian dibahas, tema yang dibahas dalam diskusi ini adalah tema-tema tentang toleransi, moderasi beragama, tentang bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan, atau bagaimana misalnya cara-cara menangani konflik sosial ketika konflik itu terjadi gitu. Dan dari banyak narasumbernya biasanya ini dari kawan-kawan penyuluh dan penghulu dari berbagai daerah. Ada yang membahas resolusi konflik dari perspektif tradisi Makassar misalnya, atau ada yang dari Aceh, juga dari tempat-tempat lainnya yang minggu terakhir kemarin itu membahas tentang Iranian Bazar, handling conflict with conflict gitu. Nah, eh, saya ya terpikir jadi ada satu persoalan
krusial, saya pikir, Pak Kiai. Jadi kawan-kawan yang di KUA, para penyuluh dan para penghulu yang bertugas di KUA-KUA kecamatan, itu kan eksistensinya itu kan sebagai ASN ya, sebagai aparatur sipil negara. Dan sebagai ASN itu ya tugas-tugasnya itu ya menjadi wakil negara dalam urusan keagamaan gitu, dalam urusan keagamaan. Dan mereka itu kan kawan-kawan dan saya juga kan digaji dari pajak rakyat gitu yang semuanya bukan hanya berasal dari Muslim atau bukan hanya berasal dari pajaknya itu hanya dari NU misalnya kan kayak gitu. Maka kemudian tugas kami itu kan menjaga konstitusi dan bagaimana hak-hak konstitusional warga negara itu ditunaikan gitu ya, dipenuhi dan ditunaikan. Itu yang kemudian menjadi salah satu tugas penting kami. Eh, Kemudian pada tataran praktis itu kerap misalnya ada penghulu atau penyuluh yang merasa, aduh saya berdosa nih melayani masyarakat yang dia tuh Ahmadiyah misalnya, yang ada fatwa sesat dari MUI misalnya. Oh ini saya merasa ragu-ragu atau jangan-jangan saya berdosa ketika misalnya mengadvokasi pendirian rumah ibadah orang lain misalnya. Karena misalnya ada ulama yang pernah bilang eh, barang siapa Muslim yang membantu pendirian atau membantu didirikannya rumah ibadah atau gereja misalnya, maka dia tidak akan mencium bau surga kayak gitu kan. Atau ketika menghadapi situasi atau keadaan konflik sosial berdimensi keagamaan, kemudian karena posisi saya itu kan di rumah itu misalnya karena kiai, kemudian mubalik juga di kampungnya, sehingga ketika menghadapi posisi konflik itu kemudian saya berpihak gitu ya, berpihak karena khawatir saya dicap Ahmadiyah, dicap Syiah atau dicap eh, penghayat kepercayaan misalnya karena berusaha untuk mendamaikan atau memediasi. Nah, itu beberapa persoalan yang dihadapi di lapangan gitu sehingga ada keraguan dari sebagian aparatur sipil negara dari Kementerian Agama itu ada keraguan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami pernah menyampaikan permohonan kepada MUI, kepada Komisi Fatwa, misalnya bagaimana sih kewajiban negara untuk melindungi atau melayani warga negaranya yang dianggap oleh otoritas agama itu menyimpang atau sesat. Misalnya ya kawan-kawan para pengungsi di Sidoarjo, ya, korban konflik Syiah di Sampang misalnya kan, bagaimana kewajiban negara? Apakah kemudian jika negara abai misalnya pemerintahannya itu berdosa atau tidak gitu? Termasuk juga para pengungsi di Mataram, NTB, Lombok yang mereka sudah hampir 19 tahun itu menjadi pengungsi di asrama Transito. Apakah kemudian jika negara itu mengabaikan mereka tetap menjadi pengungsi, apakah negara kemudian berdosa? Apakah para ASN-nya juga, termasuk saya yang di Kementerian Agama, apakah juga ikut berdosa gitu? Sesungguhnya bagaimana sih kewajiban negara kepada warga negara, kelompok-kelompok yang dianggap oleh otoritas agama itu sebagai menyimpang atau sesat gitu. Nah itu mungkin beberapa hal yang yang ya pernah kami minta kepada MUI juga kepada Lembaga Basul Masail NU. Bisa nggak sih selain mengeluarkan fatwa bahwa golongan ini sesat, tapi juga mengeluarkan fatwa untuk kewajiban negara terhadap warganya yang dianggap sesat gitu misalnya kan kayak gitu. Apakah ada ya dasar-dasar keagamaan, dalil dan sebagainya yang bisa menguatkan
kawan-kawan para penyuluh dan penghulu di KUA atau juga ASN Kementerian Agama secara umum, nggak apa-apa nih, saya melayani warga meskipun beda keyakinan, nggak apa-apa. Saya merasa ini bagian dari ibadah, bagian dari jariah sosial misalnya seperti itu. Itu mungkin Pak Kiai sebagai pengantar, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena belum pernah sowan secara langsung apa offline gitu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kami bisa silaturahim secara lebih intens dengan Pak Kiai. Terima kasih Fatma dan juga kawan-kawan semuanya. Eh, Silakan dilanjutkan Fatma. Terima kasih Pak Kasubdit. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan pemaparan narasumber, tetapi terlebih dahulu akan kami bacakan profil narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yakni Kiai Haji Imam Nahoi. Beliau adalah ulama yang dikenal sebagai komisioner juga di Komnas Perempuan dan juga merupakan intelektual yang aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial termasuk di jaringan KUPI atau Kajian Ulama Perempuan Indonesia. Nah, beliau ini lahir di Malang, Jawa Timur pada 1970 dan menyelesaikan studi sarjana di Universitas pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan menyelesaikan studi pasca sarjana beliau di Unisma Malang dan mengambil konsentrasi hukum Islam dan saat ini beliau aktif sebagai dosen di Ma'had Ali Situbondo dan juga Universitas Ibrahimi. Karya tulisnya luar biasa sekali, kegiatan-kegiatan aktivismenya banyak sekali, terutama juga concern pada isu-isu perempuan. Nah, ini yang menarik sekali pada narasumber kita malam hari ini. Langsung saja kami persilahkan kepada Kiai Nahoi untuk menyampaikan paparannya selama 30 menit. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Pak Kasubdit, yang biasa saya sapakan Dedi, kawan-kawan penyuluh, para asatid, para ustadzah, kawan-kawan mahasiswa yang juga sangat-sangat saya hormati. Diskusi yang disampaikan oleh Kang Dedi tentang tema tadi itu adalah tema yang agak berat ya, apa namanya, berat tapi menarik dalam konteks pluralitas di Indonesia. Saya sudah menyediakan satu PowerPoint, tapi nanti aja dibaca oleh kawan-kawan. 4 pembaca. Saya tulis dalam bahasa Arab, itu ada sudah saya kirim pada Mbak Fatma. Pertama-tama mungkin kita penting untuk mengenal apa namanya toleransi di dalam Al-Quran. Kalau saya membaca beberapa ayat Al-Quran, toleransi dalam arti saling menghormati, saling menghargai, dan saling bahkan membantu, saling menolong dalam hal-hal yang bersifat duniawi dan kemanusiaan, itu ada 2 macam di dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan toleransi pasif, dan yang kedua disebut dengan toleransi aktif. Toleransi pasif seperti di dalam firman Allah, lakum dinukum waliyadin, misalnya. Atau la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku.
ini adalah toleransi pasif, di mana orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, dituntut untuk tidak melakukan pemaksaan dan saling menghargai agama orang lain. Yang penting tidak mengganggu. Nah, ini yang disebut dengan toleransi pasif. Tetapi juga di dalam Al-Quran dijelaskan secara terang benderang ada toleransi yang sifatnya aktif. Tergambar jelas di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9 yang menyatakan bahwa tidak dilarang la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwa Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berbuat ihsan istilahnya kepada orang-orang yang tidak mengusir umat Islam dari negerinya dan diperangi umat Islam. Nah, berbuat baik dan berbuat al-iqsad itu berbagi dengan orang-orang non-Muslim ini dianjurkan juga oleh Al-Quran, tidak dilarang. Nah, ini disebut dengan toleransi aktif. Jadi di dalam Al-Quran ada dua model toleransi pasif dan juga toleransi aktif. Kedua-duanya diajarkan oleh Al-Quran. Nah, sebatas mana kita bertoleransi? Ini yang sering dipertanyakan ya, kawan-kawan. Sebatas mana kita bertoleransi? Nah, ini agak sulit ya memang karena di dalam Al-Quran sendiri ada ayat-ayat yang terkesan keras kepada non-Muslim, orang-orang kafir, baik musyrikin maupun ahli kitab, tapi juga ada ayat-ayat yang lembut terhadap mereka. Nah, bagaimana memahami ayat-ayat yang di satu sisi itu keras terhadap non-Muslim dan di sisi lain lembut terhadap non-Muslim? Ini pembahasan yang berat. Di dalam usul fikih ada bab khusus bahkan yang membahas tentang bagaimana memahami dua ayat yang terkesan kontradiktif ini. Ada bab khusus namanya at-ta'arud wa tarojih. Itu kalau di dalam usul fikihnya Abdul Wahab Khalaf itu ada di bagian belakang. At-ta'arud wa tarojih. Bahkan ada satu kitab khusus besar judulnya at-ta'arud wa tarojih. Ini artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ta'arud dan tarojih ini menjadi tema yang penting di dalam kajian Al-Quran. Kita ambil contoh ini. Kita melihat di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang banyak sekali menjelaskan tentang larangan menjadikan non-Muslim ini orang kafir itu ada dua macam, baik ahlul kitab maupun orang musyrikin maupun ahlul kitab, itu dilarang dijadikan sebagai wali. Ini qat'i ini, karena ayatnya banyak sekali yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh menjadikan wali non-Muslim, baik musyrikin maupun ahlul kitab. Nah, bagaimana menafsirkan wali ini? Nah, ini ternyata ragam-ragam tafsiran para ulama. Kalau dalam kajian usul fikih begini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita sepakat bahwa menjadikan non-Muslim sebagai wali hukumnya haram. Ini namanya ijtihad di takhrijil manat, di menggali makna spirit dari Al-Quran. Nah, pertanyaannya sekarang, tahqiqul manatnya, apa yang disebut dengan muwalat itu? Apa yang dimaksud menjadikan non-Muslim sebagai wali? Nah, ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan muwalat itu. Di situ saya kutip beberapa
tafsir ulama di beberapa kitab-kitab tafsir, ternyata ulama tidak apa namanya mutlak mengharamkan muwalat. Ada aspek-aspek muwalat. Muwalat itu artinya menjadikan sahabat, menjadikan penolong, menjadikan pijakan, itu yang dibolehkan di dalam Islam. Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri di dalam kitab Murah Labidnya itu, dengan mengutip banyak tafsir yang saya sebut di sini, itu mengatakan bahwa mualah orang Muslim terhadap orang kafir itu ada 3 dimensi, ada 3 aspek. Pertama, mualah artinya menjadikan wali non-Muslim karena kita meridhoi dengan kekafirannya, aili kufrihim, karena kekafirannya. Nah, kalau kita menjadikan wali non-Muslim karena kekafirannya, karena agamanya, karena keyakinannya, ya itu jelas bahwa kita juga masuk ke dalam kekafiran itu. Karena ar-ridha bil kufri kufrun, al-iqrar bil kufri kufrun juga. Ini aspek yang pertama. Saya kira nyaris tidak ada ya kawan-kawan Muslim yang membantu, menolong non-Muslim karena kekafirannya itu. Walaupun mungkin ada, tapi mayoritas tidak begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang disebut dengan al-mu'asyarah al-jamilah di dunia. Jadi mu'asyarah itu saling melakukan hubungan, bergaul, al-jamilah yang patut, yang indah, yang cantik di dunia bihasabid dohir ya, sesuai dengan apa yang tampak sebagai persahabatan itu. Nah, ulama mengatakan bahwa sahabat atau mu'asyarah al-jamilah di dunia dengan non-muslim itu tidak dilarang. Bahkan menurut ayat Al-Mumtahanah di atas itu, tadi yang kita sebut itu diperintahkan untuk birru dan ihsan. Nah, yang ketiga itu ar-rukun ilal kufri. Jadi bukan ridho tapi rukun, ada kecenderungan terhadap kekafiran. Karena kerabat, karena kawan, karena sahabat, dan lain-lain itu, sehingga kita punya kecenderungan kepada kekafirannya itu. Nah, ini juga walaupun tidak menyebabkan kekufuran, karena kita tidak meridhoinya, tetapi ulama melarangnya. Jadi, di dalam menafsirkan muwalah sendiri, ulama itu ada tiga pendapat. Jadi, pendapat pertama yang ar-ridho, 3 aspek ya, bukan 3 pendapat. Ar-ridho bil kufri itu kufurun, kemudian al-mu'asaru al-jamilah fid dunya itu dibolehkan, dan yang ketiga ar-rukun itu dilarang walaupun tidak menyebabkan kepada kekufuran. Nah, ini tafsir muwalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa membaca kitab bisa dibaca di sini. Oke, jadi dari beberapa ayat-ayat ini ulama menyatakan bahwa muwalat itu hukumnya haram, tapi yang haram adalah muwalat yang dalam arti meridhoi kekufurannya atau punya kecenderungan kepada kekufurannya. Sementara muwalah yang dalam konteks hubungan duniawi, hubungan kemanusiaan, itu tidak dilarang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga menemukan ayat-ayat yang secara dohir itu menyuruh kita untuk bertoleransi, berbuat baik, dan bahkan tuksitu ya. Tuksitu itu kalau dalam bahasa tafsir itu biasanya dimaknai berbuat keadilan. Tapi sesungguhnya al-adlu dan al-qistu itu memiliki makna yang berbeda. Kalau al-adlu itu keadilan di dalam banyak hal. Tapi kalau al-qistu
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada ayat-ayat yang menyuruh umat Islam untuk al-birru dan ihsan berbagi dengan non-muslim. Nah, bagaimana kita memahami kedua ayat ini? Nah, di satu sisi kita dilarang untuk muwalat, tapi di sisi lain ada ayat yang menyuruh kita untuk al-birru dan al-ihsan. Nah, ulama-ulama sudah mencoba untuk menggabungkan ayat-ayat yang terkesan bertentangan itu, seperti dicontohkan oleh Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Yang ketiga, ada hal-hal yang menarik mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Ada istilah-istilah di dalam kitab fikih yang berkaitan dengan misalnya tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin. Kemudian yang kedua al-musyarakah bi a'yadil musyrikin. Yang ketiga duhulu ma'abidil kufar. Jadi ada kesepakatan di para ulama fikih bahwa umat Islam masuk ke dalam gereja-gereja atau tempat ibadah orang lain non-muslim itu dibolehkan, tidak dilarang. Itu hampir semua ulama sepakat ya. Kalaupun toh dilarang itu bukan karena adatnya gereja atau tempat ibadah non-muslim itu, tapi karena ada al-muharramat atau al-musawwar, ada gambar-gambar yang dilarang di sana. Jadi kalau duhul masuk ke dalam ma'abidul kufar, itu banyak ulama mengatakan boleh. Nah, yang kedua istilah musyarakah. Musyarakah ini biasanya dimaknai terlibat. Apa yang dimaksud dengan terlibat itu? Nah, ulama-ulama juga berbeda pendapat ya tentang musyarakah ini. Musyarakah itu apa maksudnya? Apakah membantu membangun tempat ibadah muslim misalnya, atau menjaga gereja ketika ibadah, atau menjaga tempat ibadah non muslim ketika ada ritual-ritual keagamaan? Apakah itu musyarakah apa tidak? Gitu. Nah, ulama juga memahami berbeda bahwa yang disebut dengan musyarakah yang diharamkan itu adalah apabila musyarakah itu keterlibatan itu langsung di dalam ritualnya, di dalam ibadahnya. Misalnya mereka ibadah, umat Islam masuk ikut ibadah, kemudian menjalankan ritual agama, umat Islam ikut menjalankan ritual agama. Itu yang disebut dengan al-musyarakah. Tapi kalau keterlibatannya tidak di dalam upacara-upacara keagamaan, misalnya menjaga di luar atau mengamankan di luar, nah itu tidak disebut al-musyarakah gitu. Pertanyaannya selanjutnya, ketika dia tidak disebut al-musyarakah, apakah itu masuk dalam kategori i'anah alal maksiat? Nah, ini juga perdebatan yang cukup panjang ya di BPNU sendiri. Nah, kebetulan saya di Lembaga Basul Masail yang kemarin membahas sangat panjang tentang al-i'anah alal maksiat. Apa yang disebut dengan i'anah alal maksiat itu? Nah, ada kriteria yang bisa dijadikan pijakan tentang i'anah alal maksiat. Jadi yang dimaksud i'anah alal maksiat itu mensyaratkan 3 hal. Pertama, qasdul mu'in. Jadi ada tujuan dari orang yang membantu agar maksiat itu terjadi. Yang kedua, ada qasdul mu'an. Tujuan orang yang dibantu untuk mewujudkan kemaksiatan itu memang sengaja ingin menciptakan kemaksiatan.
Dan yang ketiga, tahakkukul ma'siyah bi amalil mu'in. Terwujudnya kemaksiatan itu dengan pekerjaan atau dengan bantuan si mu'in itu. Nah, tiga dobit ini itu menjadi syarat untuk disebut i'anah alal maksiat. Jadi kalau mengikuti dawabit ini, standar ini, maka sesungguhnya ya kawan-kawan yang ikut membantu mengamankan ritual, kemudian membantu mereka untuk mendapatkan hak-haknya, misalnya membantu bagaimana mereka ketika menikah dapat akte perkawinan, dapat KTP, identitas pribadi. Nah, itu tidak disebut i'anah halal maksiyah. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita diskusi, bagaimana sesungguhnya tadi yang ditanyakan oleh Kang Deddy ya, bagaimana sikap kita sebagai pejabat negara. Saya kebetulan pernah menjadi pejabat negara selama 10 tahun dan juga ikut bagaimana mengawal, mengadvokasi Ahmadiyah, Syiah Sampang, kemudian juga kawan-kawan Syiah dan Syiah ya, Ahmadiyah, dan juga kawan-kawan yang mengalami intoleransi. Nah, bagaimana sesungguhnya sikap kita sebagai ASN? Ada yang menarik ya di literatur kitab klasik kita. Ada satu kisah dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah penguasa ya, atau raja di waktunya, di masanya. Jadi suatu hari ada seorang majusi datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Majusi tentu orang yang menyembah api ya, atau menyembah matahari. Seorang majusi datang kepada Nabi Ibrahim. Ini dikisahkan di dalam kitab Risalah Qusairiyah. Lalu dia minta makan kepada Nabi Ibrahim. Dia warga dari Nabi Ibrahim yang ketika itu menjadi raja. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, iya, aku mau memberi kamu makan, tapi bisyarti antuslim, dengan syarat engkau masuk Islam. Mendengar jawaban itu, orang Majusi langsung pulang dan pergi menolak permintaan Nabi Ibrahim agar orang Majusi itu masuk Islam. Nah, setelah orang Majusi itu pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Apa katanya Allah kepada Nabi Ibrahim? Ini yang menarik ya. Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim katanya, saya katanya sudah memberi makan ini at'amtu hadzal majusi katanya khamsina sanatan. Aku telah memberikan makan kepada orang Majusi ini selama 50 tahun dan aku tidak pernah minta orang Majusi itu untuk masuk Islam. Kamu katanya baru mau kasih makan lukmah satu suapan aja sudah minta syarat masuk Islam. Nah, kisah ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sahabat-sahabat sangat menarik karena menjelaskan posisi Nabi Ibrahim sebagai kepala negara. Jadi sebagai kepala negara, Nabi Ibrahim tidak boleh membeda-bedakan keyakinan atau agama warganya. Semua warga negara memiliki hak yang sama, baik dalam kebutuhan hidupnya, kebutuhan beragamanya, kebutuhan sandang pangannya, tanpa kecuali. Nah, itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya juga meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika sebagai kepala negara. Ketika beliau merumuskan
apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah ini adalah piagam pertama ya dalam sejarah dunia di mana umat Islam sebagai apa namanya ya, sebagai ikonnya ya, sebagai penggagas utamanya, yang menjelaskan bahwa seluruh warga negara Madinah ketika itu memiliki hak yang sama, memiliki hak perlindungan, memiliki hak untuk dijamin kebebasan beragamanya dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, melihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Piagam Madinahnya, maka sebagai ASN kita harus memposisikan diri sebagai negara yang harus melindungi semua warga negara tanpa kecuali. Saya kira itu dulu ya yang bisa kita sampaikan, dan monggo kalau mau ada diskusi kita persilakan. Baik, terima kasih banyak Kiai Nahoi atas penjelasannya. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Silakan 3 orang terlebih dahulu. Silahkan bila ada temuan-temuan lain atau ada pengalaman yang lain terkait dengan melindungi hak-hak warga negara yang ada di daerah dan bagaimana praktis di sana ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan apa, bisa menjadikan bahan diskusi kita pada malam hari ini. Ya, Pak Haji Lalu Fahmi Husain sudah raise hand. Kami persilakan untuk open mic-nya, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum rekan-rekan penyuluh atau peserta Zoom. Pertama tentu kami sangat berterima kasih atas penjelasan Pak Kiai dalam perspektif yang memang jarang dijelaskan oleh narasumber terkait tentang resolusi konflik dan makna toleransi, karena langsung merujuk dari kitab-kitab baik yang kitab-kitab klasik maupun kontemporer ya, dan memang banyak sekali yang kita dapatkan malam ini pendapat-pendapat tentang para ulama dari para ulama terkait dengan muasyarah dengan non-muslim. Cuma saya ingin kembali mengklarifikasi, bahwa terkait memang yang sering muncul itu selalu ketika ada upacara-upacara atau hari-hari keagamaan non-muslim, pasti ada muncul perdebatan tentang ucapan selamat Natal atau mungkin masuk ke tempat-tempat ibadah. Nah, alhamdulillah kalau kita penyuluh mungkin sudah bisa dapat memahami, tetapi ada tokoh-tokoh agama yang kita kenal di daerah-daerah, bahkan di grassroots, yang memang masih mempertahankan pendapat-pendapat ulama klasik yang mengharamkannya. Tadi saya baca sekilas pendapatnya Yusuf Qurtubi sangat menarik Pak Kiai, bahwa memang kalau tidak salah hilap saya dengar bahwa mereka para kiai atau yang grassroots, para asatis ini selalu merujuk kepada imam mazhab yang 4 tentang keharaman pengucapan Natal. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi bagaimana sih sebetulnya pandangan para ulama mazhab yang 4 terkait tentang masuk masuk gereja atau tempat ibadah yang non-muslim, kemudian ucapan Natal, karena yang kontemporernya itu membolehkan karena ikhtilaful azman wa ikhtilaful ra'i gitu Pak Kiai,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Kiai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Fahmi Hussein. Ini menjadi agenda tahunan perdebatan Hari Keagamaan dan juga boleh nggak masuk ke tempat ibadah non-Muslim. Nah, ini selalu menjadi agenda tahunan kita media sosial juga. Monggo silakan Kiai Nahoi untuk menyampaikan jawabannya. Iya, saya sudah tuliskan di situ tentang akwalul ulama anduhulil muslim ma'abidal kuffar ya. Itu sesungguhnya ulama-ulama klasik Pak Yai Syarifuddin yang dari Lombok tadi itu juga beda pendapat. Tuh. Di situ bahkan dikutip di dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu ikhtalafal fuqaha fi jawazi dukhulil muslim ma'abidal kuffar ala aqwalin. Ulama fuqaha berbeda pendapat di dalam bolehnya muslim masuk ke dalam tempat-tempat ibadahnya orang kafir. Dahaba al-Hanafiyatu ila annahu yukrahu lil muslim duhulil bi'ah wal kanisah. Kalau Hanafiyah itu mengatakan bahwa makruh masuk kepada biara dan gereja, makruh. Alasannya apa? Li'annahu majma'us syayatin katanya. Karena itu tempatnya syaitan. La min haitsu innahu laisa lahu haqqud duhul, bukan karena orang muslim tidak punya hak masuk di situ. Orang muslim boleh punya hak masuk di situ, tapi makruh masuk di situ karena di situ tempatnya setan-setan. Jadi makruh. Ini menurut Hanafiyah. Kalau wayaro al-Maliki wal Hanabilah wa ba'du Syafi'iyah al-anna lil muslim dukhulu bi'atin wa kanisatin wa nahwiha. Justru menurut Malikiyah, Hanabilah dan sebagian ulama-ulama Syafi'i, orang muslim boleh masuk ke dalam biara dan juga gereja dan semisalnya biara dan gereja, tempat-tempat ibadah non-muslim yang lain gitu. Jadi sesungguhnya ulama-ulama klasik sendiri untuk masuk, kalau masuknya saja ya, masuk ke dalam gereja itu tidak ada yang mengharamkan secara mutlak. Jadi bahkan Hanafi memakruhkan, mayoritas ulama seperti Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'i justru mengatakan boleh. Jadi kalau mereka mengatakan haram masuk gereja karena madhab yang 4 itu tidak tepat itu, karena madhab yang 4 tidak begitu gitu. Ini masuknya ya. Tadi kan ada beberapa istilah terlibat musyarakah, terlibat langsung di dalam ibadah mereka. Nah kalau musyarakah memang tidak boleh. Musyarakah itu terlibat langsung, artinya mereka ibadah, kita ikut ibadah. Mereka menjalankan ritual agama, kita mengikuti ritual agama mereka. Itu namanya musyarakah, terlibat langsung. Itu tidak boleh. Kalau ucapan Natal itu ya. Nah, sementara kalau ucapan Natal ini yang memang ada di beberapa mazhab klasik yang mengharamkan, itu yang mereka selalu pegang begitu. Oh, betul. Kalau mengucapkan tahniah istilahnya, mengucapkan selamat hari raya, memang ulama-ulama klasik banyak juga yang mengharamkan. Bahkan juga fatwa-fatwa ulama kontemporer juga ada yang mengharamkan. Tapi ada ulama-ulama yang juga terkenal ya, seperti Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi ini mendengar informasi dari ulama Indonesia yang pernah bertanya pada Sayyid Al-Maliki, guru-gurunya ulama-ulama Indonesia, kawan-kawan As-Saffah, pernah ditanya tentang Al-Qaradawi. Al-Qaradawi itu katanya Sayyid Al-Maliki, beliau adalah orang yang soleh dan orang yang baik gitu. Artinya sesungguhnya pandangan Al-Qaradawi itu cukup bagus ya.
karena beliau mengatakan bahwa ucapan selamat itu termasuk minal mutaghayyirat. Jadi itu termasuk hukum-hukum yang bisa berubah karena tidak menyentuh pada lubuddin, pada inti agama. Inti agama itu kan akidah, rukun iman dan rukun Islam itu. Jadi kalau ucapan-ucapan itu mengganggu pada rukun iman ini, pada lubuddin, pada akidah yang menjadi arkan ini, maka itu tidak boleh. Tetapi ucapan-ucapan tahniah tadi itu atau tahiyah itu ketika tidak mengganggu kepada keimanan mereka, bukan karena kekafiran mereka, dan kita bukan karena juga cenderung kepada agama mereka, maka saya kira itu bisa masuk ke dalam tafsir tadi yang di atas, Pak Yai, soal al-mu'amalah al-jamilah atau al-mu'asaro al-jamilah fid dunya bihasabid dhahir gitu. Jadi sesungguhnya kalau mau dicantolkan ke pendapatnya Imam Nawawi tentang at-tahniah bi'a'yadil kufar atau tahiyah bi'a'yadil kufar, nah itu bisa masuk kepada al-mu'asaro al-jamilah fid dunya bihasabid dhahir. Tidak dalam rangka ar-ridho bi kufrihim dan juga bukan dalam rangka ar-rukun li kufrihim. Kalau diarahkan begitu sesungguhnya ada pendapat-pendapat juga dari ulama klasik. Itu ya. Intinya adalah bahwa ada ikhtilaf di kalangan ulama, karena ada ikhtilaf maka ini bahagian rahmah saya kira ya. Jadi kawan-kawan nanti dalam prakteknya karena ada banyak pendapat, jadi tinggal mencari titik-titik bijak di lapangan. Kira-kira yang bijak seperti apa ya misalnya? Apakah tahiyah dan tahniah ini penting diucapkan ketika itu oleh tokoh agama tertentu? Ini saya kira baik buruknya itu terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Tapi secara teologinya, secara pendapat agamanya itu ulama beda pendapat. Saya kira begitu, Yai. Baik, terima kasih banyak Kiai Nahoi. Ada satu lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan Pak Kausar. Ya, silahkan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Moderator dan Pak Kiai, semoga masih ingat Pak Kiai. Pernah dulu di IDAT ini Mas Ali. Kausar. Jadi yang masih apa istilahnya? Yang masih ya, hanya untuk menguatkan aja mungkin biar dia lebih yakin aja terkait tentang ucapan-ucapan salam ketika acara itu. Kita sering mengucapkan berbagai macam agama salamnya, itu ada Assalamualaikum, Salam dan sebagainya gitu. Bagaimana pandangan Kiai atau ulama terkait dengan ucapan-ucapan salam seperti itu? Itu aja Pak Kiai. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kausar. Ya, langsung saja Kiai. Iya. Kemarin hukum mengucapkan salam lintas agama itu dibahas oleh PWNO Bali. Sahabat-sahabat para penyuluh, dibahas di PWNO Bali. Kesimpulannya salam lintas agama itu dibolehkan. Banyak sekali ulama-ulama yang berpendapat bahwa salam, mengucapkan salam kepada non-muslim itu hukumnya boleh. Gitu. Ya, tapi tetap catatannya tadi itu. Bukan mendoakan. Jadi kalau mendoakan ketika masih hidup, supaya selamat, supaya sehat, nah itu boleh.
Yang tidak boleh itu adalah mendoakan agar mereka masuk surga setelah meninggal dunia. Jadi kalau misalnya ada non-muslim meninggal dunia, kita mendoakan mudah-mudahan Allah memasukkan ke surga. Nah itu baru tidak boleh, karena Tuhan secara langsung sudah mengatakan bahwa orang-orang yang non-muslim itu ketika meninggal ya itu masuk neraka. Jadi kita tidak boleh mendoakan masuk surga. Itu artinya melawan firman Tuhan gitu. Tetapi ketika mendoakan ketika masih hidup supaya masuk Islam atau supaya sehat atau supaya selamat, keluarganya baik, itu banyak ulama mengatakan boleh. Maka keputusan Basul Masail PWNU Bali menyatakan bahwa salam lintas agama hukumnya boleh. Saya kira begitu. Nanti marojeknya bisa di Google di putusan PWNU Bali tentang salam lintas agama. Itu sudah ada itu. Kebetulan saya ikut merumuskan dengan kawan-kawan. Makasih Ustadz Kausar dari NTB juga kayaknya ini. Terima kasih Ustaz Kausar. Baik, ada satu pertanyaan Kiai dalam kolom chat kami bacakan terkait dengan i'anah alal maksiat. Bagaimana konteksnya dengan tiga kategori maksiat ini ketika sebagai aparatur negara melayani hak-hak warga negara dalam pendirian rumah ibadah non-muslim, Kiai. Ya, di bagian akhir apa namanya? Di mana ya? Saya kutip juga di situ, Mbak Fatma. Iya. Sebelum tadi, sebelum Aqwalul Ulama itu. Sebelum Aqwalul Ulama itu. Di slide jalan. Di sini kayaknya. Oke, jadi dalam konteks i'anah itu ada pandangan-pandangan yang menarik ya. Misalnya itu, ini dalam fikih Yusuf Al-Qardawi ya, al-ijarah lil kanisah au hamlu khamrid dim atau hamlu khamrin lidimmi. Itu ya juzu lisahsi inda Abi Hanifah ayu jiro nafsahu au sayyaratahu au dabatahu bi ajrin li ta'miri kanisatin au li hamli khamri dimmiyin la li asriha li annahu la maksiata fil fi'li ainihi gitu. Jadi boleh bagi seseorang, ini judulnya, ijarah menyewakan dirinya atau rumahnya untuk gereja atau menyewakan dirinya untuk membawa minuman keras bagi orang kafir dhimmi, bukan kafir harbi ya, kafir dhimmi. Nah katanya Abu Hanifah, boleh bagi seorang muslim ayu jiro nafsahu au sayyaratahu, menyewakan dirinya, menyewakan mobilnya, au dabatahu atau hewannya, kudanya misalnya, biajrin dengan upah, menyewakan dengan upah, litakmiri kanisatin untuk membangun gereja atau membawa khomernya kafir dhimmi. Itu boleh gitu. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya menyewakannya itu sendiri itu tidak ada dosa kan, menyewakannya itu. Jadi sesungguhnya sama dengan pertanyaannya tadi itu, membantunya itu sendiri, membangun itu sebenarnya tidak ada dosa. Yang dosa kan bagi mereka yang melakukan ibadah di dalamnya itu. Dosa bagi menurut kita ya, menurut mereka tidak gitu. Jadi yang disebut dengan i'anah halal maksiat tadi itu yang memenuhi ini kan kalau kita tidak itu ya mereka bisa membangun, mereka bisa ibadah. Artinya berarti ibadahnya mereka itu bukan terwujud karena perbuatan kita, perbuatan kawan yang ikut membantu itu gitu. Nah itu belum disebut sebagai i'anah halal maksiat.
dengan i'anah nasihat itu harus ada 3 unsur, qasdul mu'in, qasdul mu'an, dan tahakkuk ya. Karena itu kan itu tergantung orang yang melafalnya. Pertanyaannya, tujuannya almarhum itu, apakah almarhum maksudnya dikasihan oleh Allah sehingga dimasukkan surga? Kalau begitu ya pasti boleh. Tapi kalau dikasih oleh keluarga, jadi tinggal tujuan dia mengatakan almarhum itu. Karena kaidah fikih mengatakan tadi bahwa qasdul lafzi ala niyatil lafzi, tergantung orang yang mengatakannya gitu. Baik, terima kasih Ibu. Siapa tadi yang bertanya? Pak Rofiudin, semoga menjawab. Ya, langsung saja kita lanjut kepada Pak Romzi yang lebih dulu raise hand. Silahkan open mic-nya, baru setelah itu ke Pak Aljunaid. Silahkan Pak Romzi. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan tentang hukum perayaan Natal itu sendiri. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya tidak mau bertanya tentang hukumnya, karena memang itu sudah kerap muncul menjadi perdebatan publik setiap tahunnya mengenai tentang apakah boleh atau tidak mengucapkan ucapan Natal itu dan yang lain semacamnya lah. Ini isu yang sering dibahas dari berbagai perspektif, baik keagamaan maupun kebangsaan. Namun ini tidak pernah kunjung selesai diperdebatkan gitu. Pertanyaannya adalah langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan secara berkelanjutan agar perdebatan semacam ini tidak terulang setiap tahun. Karena masih banyak yang perlu kita diskusikan sebenarnya. Itu kan sudah selesai untuk diperdebatkan itu. Dan bagaimana membangun kesepahaman toleransi yang sehat dalam konteks pluralitas di Indonesia. Terima kasih, Pak Admin. Iya, bisa direspon dulu atau ditampung dulu, Kiai? Langsung saja. Tampung dulu, monggo. Yang lain. Tampung dulu. Iya. Selanjutnya ada Pak Junaid Ahmad dari Papua. Silahkan Pak, langsung pada pertanyaannya. Halo Mbak Fatma, halo. Terdengar baik. Silahkan. Dengar baik ya Mbak ya? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, ARK, seluruhnya, moderator Mbak Fatma, terkhusus narasumber kita, Pak Kiai Imam Nakhai. Masya Allah akhirnya bisa lihat wajah Pak Yai lagi. Setelah 2022-2023, kami bersama Pak Yai dulu di fasilitator, BIMT, fasilitator apa, sudah lupa. Masya Allah, sehat-sehat Pak Yai. Kami sangat senang kalau Pak Yai yang isi materi, Alhamdulillah. Bertepatan malam ini, materinya adalah tentang pluralisme atau pluralitas lah seperti itu. Dengan judul kegiatan malam kita itu yaitu memahami toleransi dalam konteks pluralitas Indonesia. Suaranya agak delay, Pak. Agak. Oh, ini saya sudah unmute ya. Ya, halo tes 1 2. Oke. Lanjut. Izin Pak Yai langsung saja. Ini sebenarnya tadi mau saya tanyakan tapi ternyata sudah oleh penanya sebelum saya 1 dan 2 juga sudah sempat ditanyakan juga tentang perayaan Natal. Jujur saja kalau kami di Papua dengan mayoritas sahabat-sahabat dari Nasrani, seperti kami di Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, seperti akhir tahun itu ada perayaan Natal dikaitkan dengan lepas sambut kalau bahasanya, lepas sambut tahun jadi 2024 dengan menyambut tahun 2025. Mengundang seluruh ASN Kementerian Agama. Jujur saja, mungkin banyak teman-teman yang bahasanya mereka lebih menahan diri untuk tidak hadir. Jadi barangkali ini adalah momentum yang baik juga, terkhusus konteks kami di Papua. Barangkali Pak Yai punya pandangan. Kalau kita diundang kepada perayaan Natal tersebut,
kita datang atau tidak. Jujur saja Pak ya, ini biar sebagai penambah wawasan, ini sudah dibahas juga tadi sebenarnya saya bertanyakan. Ya, kalau kami hadir, misalnya Pak ya, kalau kami hadir, apakah salah? Ya kan? Nah, pada saat seperti kami hadir, jujur saja ketika teman-teman sebahagian Muslim itu menahan diri untuk tidak hadir, tiba pada saat pembakaran lilin. Ini jujur saja Pak Yai, dan sempat saya yang hadir di situ diundanglah ketua MUI. Ketua MUI kota itu diundang, dan beliau nggak hadir, mungkin lebih kepada menahan diri Pak Yai ya. Akhirnya disitulah Pak, mohon maaf, barangkali karena mungkin kami juga termasuk anggota MUI, seluruh tertuju kepada pribadi kami, loh, kami yang dilihat, jadi terpaksa. Bukan terpaksa ya. Kami berdiri, kami ikut bakar lilin. Ibu, jujur saja, Ibu Kepala Kementerian Agama juga ikut berdiri bakar lilin, dan beberapa pejabat dari kantor wilayah yang hadir juga ikut membakar lilin. Kalau dari Pak Yai, kehadiran kami pada saat teman-teman yang Nasrani melaksanakan perayaan Natal dan lepas sambut itu, ketika pembakaran lilin, dan posisi kami adalah rasanya hanya menghormati saja. Seperti itu. Mungkin Pak Yai punya pandangan terkhusus konteks kami di Papua, cinta damai, Papua tanah damai, seperti itu Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Ya, terima kasih Pak Fatma. Ya, mohon maaf berkepanjangan. Pertanyaannya, bagaimana terkait dengan kekhawatiran ikut perayaan umat agama lainnya, sedangkan di sana batasannya seperti apa dalam mengikuti perayaan umat beragama? Ya, kita tampung dulu pertanyaannya Pak Junaid. Silahkan Pak Hadi dari Mojokerto. Baru bertemu lagi kita ya Pak. Silahkan Pak, open mic. Siap. Silakan lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga teman-teman yang lain. Ini pertanyaan receh barangkali Mbak Fatma. Jadi kalau tadi Pak Yai sudah menyampaikan bahwa kalau misalnya salam lintas agama itu juga diperbolehkan. Sekarang bagaimana kalau misalnya yang non-Muslim itu yang mengucapkan salam? Kadang kalau kami rapat di FKUB gitu ya, itu kan banyak, ada yang dari Katolik, kemudian Kristen atau yang lain-lainnya lah. Dan biasanya mereka para pendeta itu ya biasa mengucapkan salam, assalamualaikum dan sebagainya, itu hal-hal yang biasa yang sudah lazim ketika rapat. Nah, dalam konteks seperti itu apakah kita perlu menjawabnya atau tidak perlu menjawabnya? Kalau mau jawabnya tadi itu apakah boleh? Atau kalau tidak mau jawabnya bagaimana? Jadi mungkin biar kita punya punya landasan ilmiah, landasan teologi ketika kami bersikap. Kalau memang harus menjawabnya seperti apa, kalau memang tidak perlu menjawabnya seperti apa. Jadi ini yang mengucapkan salam adalah non-Muslim. Nah, kita kebetulan hadir di situ. Apakah harus menjawabnya atau tidak menjawabnya? Kalau menjawabnya, apakah diperbolehkan atau seperti apa? Itu aja Mbak Fatma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bergabung bersama kita juga Ketua Ngaji Heru Susanto, Bapak Kasubtim Evaluasi Penyuluh Agama. Baru nanti langsung gabung. Dengan semua. Iya. Pak, jadi ada pertanyaan. Yang pertama terkait dengan dari debat tenang ucapan hari raya, apa bisa dilakukan oleh penyuluh? Namanya mengucap salam, mengucapkan hari raya pada non-Muslim, itu saya kira jangan dihentikan ya. Itu perdebatan yang bagus untuk menyisakan dan meninggalkan jejak-jejak itu pada generasi-generasi sesudahnya. Itu perdebatan yang menurut saya keren, terus dihidupkan. Jadi membangun wacana alternatif itu sangat penting, sehingga orang tidak meyakini hanya ada satu pendapat, hanya satu qaul. Pokoknya itu tidak boleh. Justru itu mematikan perdebatan.
perdebatan para ulama, perdebatan para tokoh, para alim itu harus dirawat untuk menunjukkan bahwa ada keragaman pendapat di kalangan para ulama. Nanti bagaimana menyikapi perbedaan itu yang paling penting. Pertama, saya membaca di berbagai kitab-kitab usul fikih ya, yang menyatakan bahwa acuan di dalam memilih pendapat itu yang paling baik adalah acuan maqasidus syariah, tujuan syariah secara umum. Salah satu tujuan syariah misalnya ya adalah bagaimana menjaga kemanusiaan, menjaga persatuan, itu adalah makosid aliyah, makosid yang luhur di dalam Islam. Jadi biarkan perdebatan-perdebatan itu terus muncul, bahkan tidak muncul itu kita khawatir ya, karena pendapat yang lain. Memilihnya adalah rujukannya adalah rujukan kemaslahatan sesuai dengan konteks di mana kita hidup. Misalnya untuk konteks Papua tadi ya, bagaimana sih sesungguhnya hadir apa tidak ya gitu. Tadi ada bahasa yang agak detail-detail dari Ustadz yang Papua, lupa namanya saya, sampai ketemu lagi nanti di offline. Sesungguhnya kalau hadir saja, masuk saja, itu kan tidak apa-apa. Ulama mengatakan kalau masuk gereja, masuk ma'abidul kufar, itu tidak apa-apa. Hadir, itu tidak apa-apa. Yang apa-apa itu kalau mengikuti upacara mereka dengan meyakini, dengan meridhoi lagi sebagai negara itu pasti mereka juga kawan-kawan non muslim itu kan juga tidak mungkin mengundang supaya ikut ibadah kan, tapi ngundang untuk menghadiri peringatannya, bukan untuk terlibat atau musyarakah di dalam ibadah. Jadi kalau musyarakah tidak boleh, tapi kalau hudur, hadir, itu tidak apa-apa. Jadi menurut saya seharusnya kalau dalam konteks Papua dan konteks yang lain-lain dalam konteks Indonesia yang hidup plural ini, apalagi sebagai ASN itu sebaiknya ya hadir, hudur, tapi tidak terlibat secara langsung di dalam upacara-upacara keagamaan. Nah, saya kira itu ya. Kemudian tadi yang terakhir apa Mbak Fatma, lupa saya. Yang terakhir dari Pak Hadi, dan landasan teologisnya itu bagaimana Kiai? Oke. Ketika di Bali kemarin dibahas agak detail Pak Hadi, penting untuk dilihat yang diucapkan oleh non-muslim itu apakah mengandung kalimatul kufri atau tidak. Sesungguhnya maknanya Om Swastiastu itu apa gitu. Atau maknanya salam-salam tertentu itu apa gitu. Jadi di dalam keputusan Basul Masail di Bali kemarin itu rujukan kitabnya banyak sekali. Kalau kalimat yang diucapkan oleh non-muslim itu tidak mengandung kalimatul kufri, itu tidak apa-apa kita menjawabnya. Jadi misalnya kalau begini, misalnya salah satu artinya adalah Isa satu, ya Isa adalah Tuhan. Lalu kita menjawabnya iya Tuhan, nah itu tidak boleh itu. Tapi kalau mengucapkan Assalamualaikum, Om Swastiastu, maknanya adalah keselamatan, nah itu boleh menjawabnya gitu. Nah itu rujukannya banyak sekali di di dalam kitab-kitab kuning Pak Hadi gitu. Jadi menjawab salam dari non-muslim itu juga tidak dilarang.
Saya kira itu Mbak Fatma. Tinggal ngecek Pak Hadi apakah kalimat yang diucapkan oleh beliau-beliau itu yatadammanu kalimat al-kufri atau tidak. Kalau yatadammanu mengandung kalimat kukufuran, ya kita tidak boleh, berarti kita mengakuinya kan gitu. Tapi kalau apa namanya mengandung doa, mengandung ucapan selamat, itu bahagian dari muasyarah al-jamilah fid dunya. Nah, ada hal yang menarik ya sebagai kepala negara ini, sebagai bagian dari ASN ya, kawan-kawan ya. Dulu pernah dibahas di Basul Masail Situbondo. Ini menarik sekali nih tentang apakah ketika aliran kepercayaan, ini aliran kepercayaan di Indonesia, itu kan menurut putusan MK hari ini, itu mereka juga harus ditulis di KTP itu. Jadi nama, alamat, jenis kelamin, kemudian aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Kalau kawan kepercayaan mengusulkan agama, (2), kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan sebagian dari kawan-kawan MUI menolak. Jangan, tak boleh kita mengatakan bahwa itu agama. Itu berarti kita sesat. Gitu. Karena berarti mengakui. Nah itu dibahas di Situbondo ketika itu. Enggak, walaupun di KTP ditulis agama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Ya karena ketika kita menuliskan aliran agama, aliran kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa itu bukan dalam konteks mengakui agama mereka, tapi dalam konteks memberikan hak-hak mereka sebagai warga negara gitu. Karena kalau konteksnya mengakui agama mereka, ya umat Islam Indonesia sudah kafir semua, banyak yang kafir itu karena mengakui agama Kristen, agama Hindu, agama Konghucu sudah ditulis di semua di KTP itu. Jadi kalau menulis di KTP dianggap sebagai pengakuan, ya sudah kafir semuanya kan begitu. Jadi memahami hal-hal yang seperti itu, seperti ini menarik itu gitu. Jadi menuliskan agama dalam kolom KTP agama non-Muslim itu bukan berarti pengakuan sebagai agama, tapi pengakuan sebagai warga negara atas hak-haknya gitu. Jadi keputusan Situbondo begitu, Basul Masail Situbondo. Saya kira itu ya. Jadi kawan-kawan ASN tidak perlu takut misalnya ketika akan mengadvokasi, membantu kawan-kawan aliran kepercayaan misalnya. Memperjuangkan KTP-nya ditulis atau akte kelahiran anak-anaknya atau akte perkawinannya itu tidak dosa karena membantu mereka di dalam urusan-urusan dunia, yaitu bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, bukan membantu mereka masuk surga gitu loh. Oke, saya kira begitu, Pak. Baik. Ya, dalam konteks terkait dengan membela hak-hak kelompok agama lokal, penghayat keagamaan ini telah dicontohkan oleh Pak Kasubdit yang beliau juga mengadvokasi kelompok masyarakat di Kuningan, Sunda Wiwitan. Nah, itu juga bagian dari bentuk ASN dalam mengakomodir dan mengakui bahwa kelompok penghayat kepercayaan adalah bagian dari warga negara. Nah, baik, kita sudah 19.54. Kami kira Pak Lukman ini menjadi penanya terakhir pada sesi Depak 27. Silahkan, Pak. Pak Lukman, apakah mendengar? Silahkan open mic-nya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai yang selaku narasumber pada malam hari ini, juga Ibu Fatma yang makin cantik pada malam hari ini. Singkat Pak Kiai, pertanyaan saya, kebetulan di daerah kami ini sering diadakan perayaan Natal bersama. Ya. Kemudian dalam hal ini, dalam prosesi perayaan tersebut, ada item acara pembakaran lilin oleh saudara-saudara kita yang non-Muslim, juga ada menyanyi. Nah, pertanyaan saya bagaimana hukumnya jika
Sepertinya off. Bisa diulangi pertanyaannya, Bapak, Pak Lukman? Ya, Bu. Bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana Bagaimana hukumnya? bagaimana hukumnya jika saudara-saudara kita yang Muslim ikut dalam membakar lilin, kemudian juga ikut naik di panggung menyanyikan lagu rohani? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, bagaimana batasannya? Apakah diperbolehkan, Kiai, kita ikut dalam perayaan keagamaan lalu membakar dan menyanyikan lagu? Ya, saya kira kalau menyanyikan lagu itu dianggap sebagai bagian dari upacara mereka atau bagian dari doa-doa mereka, kita tidak perlu mengikuti doa-doa itu. Tapi kalau membakar lilin, saya kira bisa dimaknai yang berbeda ya. Anggap aja menerangi diri sendiri misalnya, kan bisa saja itu. Jadi ketika mereka membakar lilin, kita bakar lilin juga untuk menerangi diri sendiri. Toh kita kalau lampu mati di rumah suka bakar lilin juga kan gitu. Anggap aja seperti itu gitu. Jadi yang penting adalah bahwa bagaimana tadi bahasa-bahasa yang menarik dalam kitab fikih itu dipahami dengan baik ya. Konsep dukhul, konsep musyarakah, konsep i'anah, konsep muwalat. Nah, saya kira itu peninggalan-peninggalan apa namanya para ulama-ulama kita yang keren ya, yang harus apa ya diinternalisasi terus-menerus gitu ya. Jadi kalau tadi memang gini Pak, para yai, para ustadz, yang paling sulit itu dalam menjawab itu adalah yang tadi soal tahqiqul manat itu. Karena ijtihad itu ada dua macam, ada yang istilahnya tahrijul manat atau tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu maksudnya mencocokkan apa yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu atau di dalam teks itu dengan realitas. Misalnya, kita kan tidak boleh musyarakah di dalam ibadah yang khas bagi agama-agama non-muslim. Pertanyaannya, membakar lilin itu musyarakah apa tidak? Nah, itu yang sulit jawabnya gitu. Maka ulama-ulama biasanya pasti beda di dalam hal-hal yang sifatnya tahqiqul manat itu. Makanya kan di teks yang saya kutip di situ kan banyak sekali ya ragam-ragamnya ya. Ada yang mengatakan menyewakan rumah saja untuk bangun gereja tidak apa-apa coba. Menyewakan mobil untuk bangun gereja tidak apa-apa. Kenapa begitu? Karena Abu Hanifah memahami itu bukan i'anah, itu bukan musyarakah, itu bisa disebut dengan al-mu'asyarah al-jamilah fid dunya. Itu disebut dengan al-mu'amalah al-jamilah fid dunya gitu. Jadi ini namanya ijtihad bitahqiqil manatnya. Ala kulli hal Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, wacana toleransi ini sangat menarik gitu ya. Dengan berbagai istilah-istilah yang sudah ada di dalam kitab-kitab kuning itu, tinggal kita terus mendialogkan itu dengan berbagai tokoh-tokoh agama untuk mencari titik-titik yang disepakati gitu. Jadi kan kalau Kementerian Agama itu namanya punya konsep namanya moderasi beragama ya. Moderasi beragama itu selalu mencari titik keseimbangan. Jangan galak-galak gitu ya, seakan-akan tidak ada pendapat yang lentur. Dan jangan lentur-lentur seakan-akan tidak ada pendapat yang galak gitu. Tapi bagaimana memadukan pendapat-pendapat itu dalam konteks yang mengandung kemaslahatan. Saya pikir misalnya dalam konteks Papua dengan konteks Aceh, nah itu bisa berbeda gitu. Kalau di Aceh misalnya ya untuk apa juga mengucapkan almarhum misalnya, ya tidak ada manfaatnya juga gitu. Atau misalnya Aceh tapi Aceh yang ya yang misalnya bandanya bukan singkilnya. Kalau disingkil kan banyak juga non muslim. Jadi bagaimana kita memahami konsep muwalat, konsep duhul, konsep musyarakah, konsep i'anah, itu saya pikir penting itu terus didialogkan dengan
berbagai tokoh-tokoh agama dan kawan-kawan di lapangan gitu. Karena tidak semuanya haram. Konsep duhul boleh, i'anah ada yang boleh. Kemudian mualah juga tidak semua mualah diharamkan. Tafsir-tafsir juga sangat beragam gitu. Kemudian apa namanya? Ada dobit tapi ya yang paling kuat tadi itu yang dikemukakan oleh tafsir-tafsir di An-Nawawi, Ar-Razi ya, yang mengatakan jangan sampai kita ar-ridho bil kufri gitu atau al-iqrar bi kufrihim. Itu yang tidak boleh. Jadi selama masih dalam koridor al-muamalah al-jamilah fid dunya, masih dalam koridor al-insaniyah kemanusiaan, dalam koridor hak-hak sebagai warga negara, nah itu masuk dalam kategori tadi al-muamalah yang dibolehkan. Saya kira begitu apa namanya dawabitnya. Tentu malam ini tidak bisa menjawab semuanya ya dan tidak menyelesaikan. Tapi wacana seperti ini terus dikembangkan untuk menjadikan apa ya ma'luf, sesuatu yang digemari di masyarakat. Saya kira itu. Makasih. Baik, terima kasih Kiai Nahoi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan dan juga sharingnya. Mohon maaf tidak bisa semuanya dijawab, maka pada kesempatan kali ini kita cukupkan diskusi kita. Bisa kita lanjutkan lagi di debat sesi Ada satu lagi selanjutnya. Mbak Fatma, satu lagi. Oh iya, baik, silakan Kiai. Tadi di chat ada keputusan MUI soal apa namanya salam lintas agama. Ya, haram Nah, saya hukumnya. kira ya, saya kira tidak apa-apa itu. Itu bahagian dari fatwa untuk ihtiyat, untuk hati-hati. Ya. Tapi rumusan di PW mana Bali dan juga di PBNU itu juga keputusan juga gitu. Itu juga pendapat para ulama disarikan dari aqwalul ulama gitu. Ini pendapat yang lentur. MUI pendapat yang apa namanya hati-hati. Nah, bagaimana menerapkan dua pendapat ini dalam konteks-konteks tertentu? Nah, saya kira begitu. Kalau semua di depannya orang Islam ya nggak usah lintas iman lah ya. Misalnya semuanya Muslim tiba-tiba Om Swastiastu yang penting. Ya, itu tidak paham konteks namanya. Ya, tapi kalau di Bali, di NTB misalnya, ya yang ragam-ragam itu, pluralitas itu, saya kira kita penting untuk menghormati itu. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak Kiai. Itu tadi sekaligus closingnya dari Kiai Nahoi bahwa sama, kami menyimpulkan bahwa ragam pendapat perlu dirawat dan penting bagaimana kita menyikapinya. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tujuan syariahnya secara umum yang bertujuan dalam menjaga kemanusiaan dan persatuan. Nah, dalam rangka membangun alternatif wacana, maka ragam pendapat ini perlu dijadikan keberlanjutan untuk didiskusikan dan ragam ini perlu dirawat untuk wacana alternatif keagamaan. Nah, dan bagaimana sikap ASN dalam menyikapi konteks ini, relasi antar umat beragama? Kita semua yakin bahwa dalam dalam posisi kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai representasi dari pemerintah, maka dalam konteks pengakuan dan perlindungan terhadap warga negara apapun agama dan latar belakangnya itu diharuskan. Karena ini menjadi juga salah satu bagian dari toleransi aktif yang juga ditunjukkan bagaimana sikap Nabi pada Piagam Madinah, yang dicontohkan Nabi pada kesepakatan Piagam Madinah. Nah, mungkin itu penutup dari kami. Semoga diskusi ini tidak berhenti sampai di sini saja dan kita bisa diskusi dengan Kiai Nahoi di sesi diskusi depak selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir Kiai Nahoi, narasumber kita pada malam hari ini, Pak Kasubdit BPKI PKK yang telah memfasilitasi kita semua dalam pertemuan mingguan
dan juga Puang Haji Heru Susanto yang secara konsisten juga bersama kita menemani terus dalam setiap minggunya. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah ikut partisipasi dalam debat sesi 27. Jangan lupa untuk menuliskan absensi daftar hadir pada kolom chat karena nanti sertifikat akan dikirimkan langsung melalui daftar hadir yang telah diisi. Jangan tipe menuliskan alamat email ataupun menuliskan namanya, nanti otomatis akan tereinskripsi dalam input data Bapak Ibu yang telah diberikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, izin untuk kita foto sesi bersama. Kita ada 7 slide. Satu sesi pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama, terima kasih banyak Bang. Naib. Selamat malam. Ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih Pak Kiai. Mohon izin Ibu Fatma. Ini yang saya sudah cek dari awal tentang sertifikat. Bagaimana caranya saya hubungi? Suprati bisa WA saya kirimkan nomor saya di kolom chat ya. Iya, iya. Oke. Alhamdulillah, makasih. Bib naik monitor Bib. Silakan di WA, iya. Silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon pamit. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tidak terkirim kepada karena mungkin ada kesalahan Iya, penulisan typo di emailnya atau juga mungkin email Bapak Ibu itu penuh gitu, jadi bounce gitu, Oh iya. kirim. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum menerima tetapi merasa sudah mengikuti debat, silakan WA Fatma di kolom chat, nanti akan kami kirimkan melalui WA. Terima kasih banyak. Oh iya. Kami tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.